Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Salam Kebajikan. Halo dulur, ya apa kabar rek? Piye kabar cah? Berema kabar tretan. Tak doa api-api ya. Dan selamat datang kembali seluruh sahabat Irari dimanapun Anda berada di Irari Talk pemilihan Duta Wisata Rakaragi Jawa Timur tahun 2026. Saat ini adalah Irari Talk Grup 2 yang akan segera berlangsung. Dan bagi Anda, sahabat Irari yang sedang menyaksikan tayangan ini di kanal YouTube Rakaragi Jawa Timur, jangan lupa untuk like video ini, share, berikan komentarnya di kolom komentar, dan subscribe kanal YouTube Rakaragi Jawa Timur. Dan perlu diketahui bahwasanya Irari Talk ini adalah agenda bagian dari rangkaian pemilihan Duta Wisata Rakaragi Jawa Timur 2026 yang ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam, seberapa bisa mereka dalam hal bicara publik, kemampuan wawasan, dan juga pemahaman diri, personality atau kepribadian dari setiap kontestan masing-masing kabupaten kota yang ada. Dan sahabat Irani dimanapun Anda berada, bahwasanya hari ini kita akan segera berjumpa dengan rekan-rekan dari 5 kabupaten kota yang hadir di grup 2. Ada nanti dari Kota Kediri, Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto, Kabupaten Ngawi, dan juga Kabupaten Sumeneb. Dan selanjutnya kita akan segera mengenal para perwakilan dari 5 kabupaten kota yang berada di grup 2. Nanti silahkan masing-masing dari teman-teman, rekan-rekan memperkenalkan diri secara singkat. Sugeng Sudah. Sonten, sedulur, salam pariwisata. Perkenalkan saya Diego Suel Bakari, berusia 21 tahun, akrab disapa Diego, representasi dari Bumi Panji, Kota Kediri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Eki Floriantiara, berusia 21 tahun, berasal dari Kota Kediri. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad Ardan, kerap dipanggil Ardan. Saya berasal dari daerah yang kerap disapa, dipanggil atau dikenal sebagai daerah dengan kuliner sotonya, yakni daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Selamat sore, dulur-dulur. Perkenalkan, saya Ines Tasya Brilian, akrab dipanggil Ines. Saya berusia 21 tahun, berasal dari Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Salam Bhinneka Tunggal Ika, Mitra Satata. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki Rossanjani, akrab dipanggil Zaki. Saat ini berusia 20 tahun, representasi dari Kota Onde-Onde atau Alas Kaki, Kota Mojokerto. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Akila Tasya Tabina Gaisani, akrab dipanggil Akila. Saya berasal dari Kota Mojokerto dan representasi dari Kota Mojokerto. Saya berumur 20 tahun. Salam Bhinneka Tunggal Ika, Mitreka Satata. Selamat siang, tuku letok lawai pedes, ojo lali mampir ing pasar Legi, tepangaken pulau Pawas, saking Kabupaten Ngawi. Selamat sore semuanya. Lagi izinkan saya perkenalkan diri menggunakan parian. Laku-laku tuku sawi, ojo lali tuku terasi. Kenal norek, jenengku Rakineri, aku soko Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Greetings all. Good afternoon. My name is Ali Hatania Sarmona. I came from eastern tip of Madura Island, the soul of Madura, and the land of King Sumeneb Regency. Thank you. Halo Tretan Rakaraki Jawa Timur, perkenalkan saya Dini, perwakilan dari Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Apa arti kepercayaan diri untuk Anda? Saya pernah membaca buku yang berjudul The Principle of Power, di mana di dalam buku tersebut menunjukkan bahwasannya prinsip dari kekuatan seseorang adalah di dalam jati diri kita. Maka dari itu kepentingan dalam kepercayaan diri di dalam kehidupan setiap insan manusia itu sangatlah penting. Apalagi dalam adanya generasi muda yang tergabung dalam paguyuban Rakyat Jawa Timur, itu merupakan hal yang sangat penting karena kita akan menuju generasi emas 45 juga untuk dapat pede atau percaya diri itu merupakan karakteristik dan integritas yang harus dimiliki oleh setiap Raka dan Raki Jawa Timur. Terima kasih. Lebih mudah memaafkan orang lain yang membohongi kita atau memaafkan diri. Uraikan
jawaban Anda. Terima kasih untuk kesempatannya. Bagi saya, memaafkan orang lain atau memaafkan jati diri yang pernah saya hianati sendiri, lebih susah untuk memaafkan jati diri yang pernah saya hianati sendiri. Karena bagi saya, atas dasar kasih yang saya miliki, karena bagi saya, kasih adalah dasar dari hidup saya. Saya dapat memaafkan orang lain, karena saya memiliki kasih untuk orang lain. Tapi untuk saat ini, kadang kita sulit untuk mengasihi diri sendiri. Kadang kita sulit untuk mengerti apa diri kita sendiri. Karena bagi saya, sebenarnya diri kita adalah representasi dari apa yang akan kita lakukan nantinya. Oleh karena itu, menurut saya adalah sulit untuk memaafkan diri sendiri daripada memaafkan orang lain. Tapi karena itu, kita harus sadar bahwa diri kita adalah representasi diri kita. Apa musuh terbesar dari kemajuan seorang manusia? Baik, terima kasih. Menurut saya, musuh terbesar dari kemajuan manusia bukanlah keterbatasan, melainkan rasa puas yang membuat seseorang berhenti bertumbuh ketika merasa cukup, tahu, merasa sudah cukup mampu, dan tidak lagi terbuka terhadap kritik maupun pembelajaran. Saat itulah perkembangan mulai terhenti. Saya belajar dari dunia olahraga bahwa lawan terberat bukanlah selalu orang lain, tetapi diri kita sendiri. Setiap latihan mengajarkan bahwa selalu ada ruang untuk menjadi sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Prinsip yang sama juga saya pegang dalam kehidupan. Kemajuan bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, tetapi tentang konsisten mengembangkan diri, berani mengevaluasi diri, dan tetap rendah hati untuk terus belajar. Karena itu, saya percaya bahwa manusia akan terus maju selama ia memiliki rasa ingin tahu, keberanian untuk berubah, dan kemauan untuk bertumbuh. Terima kasih. Jika ada seseorang dengan usia yang lebih muda dan status pendidikan di bawah Anda memberikan kritik tajam namun benar terhadap perilaku Anda, bagaimana Anda meresponnya? Baik, terima kasih. Tentu saya akan mengucapkan terima kasih. Karena kebenaran sebenarnya itu tidak pernah memilih usia, gelar, ataupun jabatan. Dan sebagai mahasiswa sosiologi, saya belajar bahwa setiap individu itu memiliki pengalaman yang bisa menjadi sumber pengetahuan. Dan dalam pekerjaan saya di bidang desain grafis, kritik dari pengguna pun juga sering saya terima. Dan itu justru menurut saya lebih berharga daripada pujian dari sesama desainer. Dan pada mata kuliah saya di filsafat dulu, ada tokoh filsuf yaitu bernama Socrates yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai ketika kita sadar masih banyak yang belum kita ketahui. Karena bagi saya, ego menghalangi kita belajar, sedangkan kerendahan hati membuat kita bisa terus berkembang. Terima kasih. Berpikir positif atau berpikir realistis? Mana yang Anda pilih dan kenapa? Saya percaya bahwa setiap orang memiliki pemikiran dua hal tersebut, antara berpikir positif atau berpikir realistis. Di antara dua itu, saya akan memilih berpikir realistis. Karena mengapa? Berpikir realistis tentu akan berpikir positif juga. Karena saya percaya apa yang ada di pikiran kita akan memberikan dampak juga terhadap kita. Maka dari berpikir realistis juga akan memiliki dampak positif pada diri kita maupun orang di sekitar kita. Terima kasih, Raka. Jika bermakna dapat digambarkan dalam sebuah kalimat sederhana apa yang Anda pilih untuk menggambarkan kebermaknaan dalam diri Anda? Baik, kalimat bermakna dalam hidup saya adalah ucapan terima kasih yang tulus dari seseorang. Saya percaya ketika orang lain memberikan ucapan terima kasih yang tulus kepada saya, maka kehadiran saya memberikan manfaat bagi mereka. Contohnya, ketika teman saya sedang menghadapi masalah, saya menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Dengan hal itu, saya merasa bahwa nilai atau hal-hal yang besar bisa kita buat, tetapi hal-hal yang kecil dapat kita terapkan bagi kebermanfaatan untuk orang lain. Terima kasih. Sebutkan satu hal yang menggambarkan dirimu dan mengapa. Satu hal yang menggambarkan diri saya
adalah sebuah akar pohon. Hal ini merupakan filosofi dalam hidup saya, yang dimana akar pohon merupakan suatu kesatuan yang kokoh dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Seperti akar pohon menjadi tumpuan untuk batangnya dan juga untuk daun-daun yang lain. Maka saya berfilosofi sebagai akar pohon agar saya dapat berdiri kokoh dan juga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Menurut Anda, membangun personal branding yang sangat terkonsep di era digital ini merupakan hal yang mengikis kejujuran diri, atau justru merupakan strategi yang diperlukan untuk adaptasi dengan kebutuhan zaman? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Raka. Menurut saya, branding di sosial media saat ini bukanlah menjadi ajang untuk seseorang untuk bukan menjadi dirinya sendiri. Melainkan, branding dari sosial media adalah suatu publikasi dari apa yang kita lakukan, apa yang kita senangi, dan apa yang kita tekuni pada saat ini, sehingga para khalayak umum dapat melihat dan menyaksikan apa yang sedang kita rasakan. Maka dari itu, menurut saya di zaman sekarang tidak berarti orang tersebut membohongi diri sendiri dan tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi menurut saya branding adalah suatu publikasi, bukan kebohongan publik. Terima kasih, Raka. Bagaimana Anda mendefinisikan kesuksesan? First, let me answer with English. The success in the other people's is so very diversity. For that, in my opinions, the success is being yourself and don't be others people's. Show yourself, not others people's. Show your potentials. That is make you be able to be yourself and show you the best. So for that, in my opinions, being yourself and just never give up. But that's let's together to change our mindset, and I believe we can start from the small step from me, you, and all of us. Thank you. Sebutkan satu hal yang kamu percaya yang orang lain mungkin tidak setuju dengan hal tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kegagalan. Mungkin orang lain kurang setuju terhadap adanya kegagalan dalam sebuah proses. Namun saya sangat setuju ketika kita melakukan suatu proses dan melakukan pengalaman di situ, dan ketika suatu saat kita mengalami kegagalan, saya bisa mendapatkan suatu yang bermanfaat dari kegagalan tersebut. Kegagalan itu nantinya saya akan jadikan sebagai refleksi diri untuk terus bertumbuh lebih baik dan menjadi generasi yang lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai generasi muda harus memiliki sikap yang baik dan percaya bahwa suatu kegagalan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah proses untuk menuju kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Dan teman-teman semuanya, raka-raki dari kabupaten kota yang hadir hari ini, sesi 1 telah terlaksana dengan lancar. Selamat untuk teman-teman semuanya, dan sesaat lagi kita akan lanjut untuk melaksanakan Iradi Talk sesi 2 tentang wawasan umum. Apa satu miskonsepsi atau salah kaprah terbesar dalam masyarakat kita tentang makna pendidikan inklusif? Terima kasih atas pertanyaannya. Era digital 5.0, kreatif 5.0 merubah suatu generasi muda di era saat ini. Salah satunya adalah di sisi sub pendidikan. Sesuai dengan cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita akan memajukan edukasi generasi muda untuk menjebloskan generasi muda emas 45 melalui pendidikan inklusi, di mana masyarakat melihat pendidikan inklusi sebagai satu sisi yang negatif, tetapi menurut kita itu merupakan peluang yang sangat besar yang dapat kita berikan dan mengedukasi generasi muda khususnya melalui program-program yang telah dibuat oleh pemerintah, dan juga kita dapat
kontribusi sebagai Raka-Raki Jawa Timur, kita dapat berkontribusi untuk dapat juga membantu program pemerintah dalam pembuatan movement-movement dan mewadahi landscape pendidikan yang unggul, kreatif, inovatif, apik, dan epik. Terima kasih. Jika lokalisasi adalah resep makanan, sebutkan 2 bahan utama yang wajib ada di dalamnya agar berhasil dalam menghasilkan rasa yang sempurna. Sudah dapat dimengerti? Baik, jika lokalisasi adalah sebuah resep, resep bahan apa yang cocok untuk agar resepnya sempurna, makanannya. Mungkin menurut saya adalah garam dan gula. Kenapa seperti itu? Yang pertama, karena garam adalah dasar dari rasa yang ada. Dengan adanya garam, rasa yang dihasilkan akan lebih sempurna. Dan gula untuk lebih mudah tersebut. Terima kasih. Korupsi, kolusi, nepotisme, KKN, seringkali dimulai dari kebiasaan kecil generasi muda seperti menyontek, menggunakan koneksi orang tua untuk menang, memalsukan dokumen sertifikat lomba. Bagaimana cara Anda sebagai generasi muda memutus rantai budaya permisif terhadap kecurangan ini dari level yang paling dasar? Baik, menurut saya, korupsi tidak lahir begitu saja. Ketika seseorang memiliki jabatan, ia seringkali berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap wajar, seperti contoh menyontek, memalsukan prestasi, atau memanfaatkan kedekatan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Ketika perilaku seperti itu terus ditoleransi, kita sedang membangun budaya permisif terhadap kecurangan. Sebagai generasi muda, cara memutus rantai tersebut adalah dengan memulai dari diri sendiri. Integritas harus menjadi kebiasaan, bukan hanya slogan, berani jujur saat ujian, mengakui hasil usaha sendiri, dan berani mengatakan tidak pada jalan pintas adalah langkah sederhana yang mendukung kejujuran. Bukan saling menutupi kesalahan, melainkan sebagai mengingatkan untuk menciptakan budaya di mana prestasi dihargai karena prosesnya, Waktu habis, bukan karena Ardan. koneksi Terima atau kasih banyak. manipulasi. Terima Baik. kasih. Menurut Anda, fondasi apa yang paling penting dalam mengangkat isu pemberdayaan? Oke, baik. Menurut saya fondasi yang menjadi sebuah ini saya adalah dan sebagai background saya adalah pada masa kuliah saya belajar teori yang bernama social capital. Dan ini dijelaskan bahwa kepercayaan dan jejaring sosial itu menjadi kunci keberhasilan masyarakat. Dan saya menyebutnya dengan 3 pola, yaitu kepercayaan, kolaborasi, dan juga keberlanjutan. Bangun kepercayaan masyarakat terlebih dahulu, lalu melibatkan masyarakat sebagai mitra, dan juga memastikan program mampu berjalan meskipun kita sudah tidak berada di sana. Dan sebagai duta wisata, saya ingin masyarakat ini menjadi pelaku utama dalam mengembangkan potensi wisatanya sendiri. Karena bagi saya, pemberdayaan yang berhasil Waktu habis, ditemukan Sakinah. ketika Terima kasih banyak. masyarakat. Bagaimana cara Anda untuk menghilangkan stigma negatif di masyarakat kepada penyandang disabilitas? Saya percaya penyandang disabilitas memiliki kegiatan yang bisa kita lakukan atau yang bisa saya lakukan adalah kita bersama dengan mereka. Salah satu kegiatan di setiap tahun dari Ikatan Gusi Kota Mojokerto yaitu kita memiliki sosial event yang mana kita setiap tahun menuju ke sekolah luar biasa yang ada di Kota Mojokerto. Kita melakukan kegiatan banyak sekali, mulai dari permainan, mulai dari sharing session dari teman-teman Ikatan Gusi Kota Mojokerto dan juga teman-teman penyandang disabilitas. Selain itu kita juga mendokumentasikannya, kita memberikan kesempatan yang sama untuk mereka bahwa kita semua memiliki dunia yang sama, kita memiliki kesempatan yang sama, mimpi yang sama, dan tujuan yang sama. Terima kasih, Raka. Mana yang lebih penting untuk kita saat ini?
memperluas jaringan global, atau memperkuat akar komunitas lokal? Baik, menurut saya yang lebih penting saat ini adalah memperkuat akar komunitas lokal. Karena dari lokal tersebut menjadikan fondasi untuk dibangun nilai, identitas, dan juga keberdayaan masyarakat tumbuh dari sana. Jika akar kita kuat, maka kita tidak akan mudah goyah ketika terhubung dengan makna ketika kita membawa kekuatan potensi dari daerah kita sendiri. Jadi, menurut saya, bukan memilih salah satu, melainkan memastikan bahwa sebelum kita melangkah ke dunia, kita sudah kokoh dan berpendirian ke tempat yang kita berasal. Jika Anda diberikan kesempatan menjadi pembicara dalam sidang PBB, apa yang ingin Anda sampaikan? Jika mana saya diberikan kesempatan untuk berbicara pada saat sidang PBB, maka saya akan menyampaikan perdamaian antar negara. Hal tersebut didasari karena negara memiliki kebutuhan dan memiliki persamaan masing-masing. Ketika kita dapat melengkapi hal tersebut, dapat saling bantu-membantu, maka sebuah negara, semua negara yang ada di dunia akan terbantu. Bila mana kita tidak memberikan sebuah perdamaian, terjadinya kerusuhan di mana-mana, akan terjadinya sebuah kehancuran di dunia ini. Maka bila mana saya diberikan kesempatan untuk berbicara di sidang PBB, saya akan menyampaikan sikap perdamaian untuk semua negara. Terima kasih. Banyak anak muda yang masih merasa canggung untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Kegiatan apa yang bisa Anda inisiasi untuk mengatasi kecanggungan sosial ini? Baik, anak muda, generasi muda di zaman sekarang cenderung lebih canggung ketika berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya yang memiliki disabilitas. Yang mana hal ini disebabkan karena mereka tidak tahu cara memperlakukan teman-teman sebayanya ini dengan baik dan benar. Maka dari itu, kegiatan atau solusi yang bisa kita berikan adalah dengan memberikan kegiatan-kegiatan seru yang menyatukan antara teman-teman dengan teman-teman disabilitas sehingga hal ini dapat menyatukan keakraban dari mereka. Contohnya adalah dengan membuat kegiatan volunteer, di mana kegiatan ini kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan seru, membuat barang-barang kreatif dari kreativitas masing-masing sehingga hal ini dapat melatih keakraban serta melatih pada generasi muda bahwa kita dapat memperlakukan teman-teman disabilitas secara normal dan baik-baik saja. Terima kasih, Raka. Sebut dan jelaskan satu kata yang menghalangi kepekaan sosial dalam hati manusia. One word to describe the humans is the feel of human is humanity. The feel of humanity we can to achieve through ourselves. When we looking ourselves, we trust with ourselves, and we can be able to bring this positive impact for our environment. Look like this pepper. This pepper is so very white, but when I scratch it, that is a very reckless. So for that, let's together to provide ourselves through character building, because I believe the true young generations isn't just smart and skillful, but also impactful to other people. We can start from enjoying our process because process is never lies. Thank you. Mengapa perdamaian sulit didapat meski semua orang menginginkannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, perdamaian mungkin akan sulit untuk digapai karena perdamaian ini merupakan bentuk interaksi antara satu orang dengan orang lain dan bahkan masyarakat luas dan bahkan di seluruh dunia atau maupun di seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk menyatukan kesepakatan tersebut atau kedamaian tersebut tentunya harus ada visi dan misi yang sama antara satu hak dengan satu pihak yang lainnya. Dengan itu mungkin adanya kesepakatan dengan kita membicarakan sebuah visi dan misi yang sama dengan melakukan
melakukan interaksi atau dengan berinteraksi dengan orang lain dan menyampaikan visi yang kita miliki, mungkin itu akan menjadi perdamaian yang dapat membantu sebuah negara. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan Raka-Raki dari 5 kabupaten kota yang tergabung dalam grup 2 Irari Talk pada hari ini atas jawabannya yang sangat keren dan luar biasa. Dan sahabat Irari, jagoan-jagoan Anda telah memberikan penampilan yang prima dan maksimal sesuai dengan usaha mereka masing-masing. So, saatnya ini kalian untuk mensupport dan juga mendukung mereka dengan memberikan like, share videonya, dan juga tinggalkan komentar yang positif sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Raka Raki Jawa Timur. Saya Muza Afandi sebagai moderator, izin pamit undur diri. Sekian perjumpaan kita pada hari ini. Dan tuku santen, tuku sukun, cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.